Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prahitno dari Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab turunan. Mengapa saya memilih ini? Karena tugas pengganti mid memiliki dua pilihan, yaitu integral atau turunan. Jadi saya memilih turunan. Baik, kita masuk ke pengertiannya. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap nilai fungsi karena perubahan input atau variabel. Turunan juga disebut sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Turunan menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari. Turunan dapat didefinisikan sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan lim. F X min Fx plus sama dengan H dalam kurung H. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata dari nilai fungsi terhadap variabel X. Penerapan berikut merupakan penerapan turunan. Penerapannya mempunyai beberapa terapan. Ada 5 terapan yang saya tampilkan dalam slide ini. Yang pertama, dapat diterapkan untuk menghitung gradien garis singkung suatu kurva. Itu yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Nah, jadi ini dapat digunakan untuk menggunakan interval baik itu turun atau naik. Dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan. Dapat menyelesaikan permasalahan dengan persamaan gerak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum atau minimum. Nah, jadi itu lima, lima penerapan yang dapat kita gunakan untuk turunan. Baik, kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah F sama dengan F dalam kurung X sama dengan C. C merupakan konstanta di sini ya. Turunan dari fungsi tersebut adalah F dalam kurung X sama dengan 0. Jadi F itu Fx sama dengan C itu sama dengan 0. Kemudian Fx sama dengan X itu adalah 1. Kemudian Fx Axn turunan dari fungsi tersebut adalah Fx Anx n min 1. Penjumlahan dari fungsi H dalam kurung X, H Fx sama dengan G dalam kurung X. Nah, kita masuk ke pengurangan. Pengurangan kita dapat menggunakan rumus H dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tutup kurung dikurangi G buka kurung X tutup kurung. Kemudian untuk perkalian kita dapat menggunakan fungsi KF dan X. Nah, ini contoh turunan. Yang pertama itu adalah turunan fungsi. Misalkan terdapat suatu fungsi f x sama dengan ax, turunan dari fungsi tersebut yaitu adalah fx nx. Contohnya yaitu turunan dari fungsi tersebut yaitu fx sama dengan 3x kuad 3x 3 kuadrat. Contoh lainnya misalnya gx plus min 5y. Turunan dari fungsi tersebut adalah gy min 5 tutup kurung 3 min 3 buka tutup kurung y min 3 min 1 sama dengan 15 y kuadrat min 4. Kemudian kita masuk ke turunan yang kedua, yaitu turunan akar. Misalkan terdapat suatu fungsi akar sebagai berikut. Fx b fx sama dengan akar
X, B. Untuk menentukan turunan dari fungsi tersebut, terlebih dahulu kita ubah bentuk fungsi perpangkatan. Bentuk fungsi perpangkatannya yaitu fx sama dengan x a atau b. Dari fungsi tersebut yaitu fx sama dengan a atau b kali x ab min 1. Namun bagaimana jika fungsi tersebut berbentuk seperti ini? Untuk menentukan jumlah fungsi di atas, kita ubah ke berbentuk ke perpangkatan. Nah, jadi fungsi tersebut f x sama dengan ab kali g x min 1 g x. Kemudian kita masuk ke turunan berikutnya atau ke turunan parsial. Apa itu turunan parsial? Turunan parsial merupakan suatu turunan yang berfungsi banyak terhadap suatu peubah, sedangkan peubah yang lainnya dipertahankan. Nah, jadi itu merupakan definisi turunan parsial. Nah, misalkan terdapat suatu fungsi f xy sama dengan 2 xy. Turunan parsial tersebut terhadap variabel x yaitu sama dengan y. Contoh lainnya yaitu terdapat fungsi g xy sama dengan min 3 xy kuadrat 2. Turunan parsial terhadap variabel y yaitu f y sama dengan min 6 xy. Kemudian turunan implisit. Ini turunan yang terakhir nih. Turunan implisit ditentukan berdasarkan variabel yang terdapat dalam suatu fungsi. Nah, suatu fungsi variabel kali turunannya dx. Ini kan variabel x, variabel y. Untuk variabel x, turunannya x d per dx. Untuk variabel y, turunannya d turunannya y x1. Baik, kemudian kita memasuki ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan dari fungsi berikut. Nah, ini sangat gampang untuk contoh pertama. Kita memiliki variabel 8 untuk x, untuk f, kemudian g-nya 3x plus 5. Jadi, kita untuk h, x, 6x, 3, k, 3x, 5, 3x. Pembahasannya, fx sama dengan 0. Mengapa bisa 0? Karena itu. Kemudian g, h, min 3 sama dengan 18x. Nah, ini dari H. Kemudian ini G sama dengan dikalikan 6 kali 3 sama dengan 18 kali 2. 18 kuadrat. 18x kuadrat. Kemudian KX. Nah, 3, 5 per 3 sama dengan 5x. MX 4 kali ini sama dengan, jadi hasil akhirnya 24x tutup kurung 3x plus 3 kuadrat 3. Kemudian kita memasuki contoh kedua. Soalnya, tentukan turunan fungsi berikut. Nah, ini soalnya cuma segini. Fx sama dengan 3x plus 2 kali 2x kuadrat min 1. Misalnya, U kurung X sama dengan 3x plus 2 dan Fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Jadi, Fx ini, Fx kita sama dengankan U, Fx plus U kali X. Dan kita masukkan nilainya 3 kali buka kurung 2x kuadrat min 1. Ini min 1-nya dari sini ya. Kemudian ditambah 3x plus 2 kita turunkan ke sini kali 4.
Jadi hasilnya 6x kuadrat kan ini. Hasilnya ini 6x kuadrat 2 min 3 plus 12x plus 8. Jadi hasil akhirnya 18x kuadrat plus 8x plus 3. Kemudian kita memasuki ke soal yang terakhir. Nah, ini lumayan panjang nih. Jika terdapat fx sama dengan 2x min 1 kuadrat, x plus 2. Berapakah nilai fx 2? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan sifat turunan fungsi. Nah, kita lihat sifat turunan fungsi. Turunan fungsi ini di atas. Nah, terdapat ini, kita menggunakan rumus ini. Dan kita jabarkan menjadi seperti ini. Mudah sekali. Dengan turunan fungsi. Untuk mendapatkan hasil akhir sehingga kita dapat melakukan pemisalan kembali. Baik, f x plus uv plus u 2 kali x plus 1 min 2 4x kuadrat min 4x tambah 1 bagi u kuadrat kali sama dengan 8x min 4. F ini sini dari nilai ini kita turunkan, kemudian hasilnya sama dengan 1. Nah, ini contoh rumus turunan fungsi. Kemudian kita jabarkan seperti ini. Ini jika dapat memasukkan nilai 2 seperti di soal, maka F2 8 kan ini 4. 2 per 2 8 kali kan 16. 4 ini turun 4 kali 2 8 kuadrat 16 min 8 kali 8 min 1. Jadi F2-nya 96 tambah 96 tambah 9 adalah 106. Sehingga nilai akhir dari F2 adalah 105. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Salah salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.